Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gatan Anugrah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi yang dibuat oleh kelompok saya. Yang pertama, ingin perkenalkan dulu anggota-anggota dan nama ketua kelompok kami. Yang pertama, nama ketua kelompok kami adalah Muhammad Rangga Nur Pratama. Lalu yang kedua, ada anggota kelompok yaitu Akmal Ramadan serta saya Muhammad Gatan Anugrah. Dan untuk judul aplikasi dan proyek yang kami akan buat adalah Kalango Management System, yang dimana awalnya kami mencari sebuah perusahaan yang masih menggunakan administrasi secara manual, dan perusahaan itu bernama Talang Mastur, yang dimana Talang Mastur ini bergerak di bidang tour and travel, masih menggunakan sistem administrasi manual. Banyak sekali masalah-masalah yang ingin kami selesaikan, seperti keamanan data, karena pengelolaan masih manual berbasis fisik sangat rentan terhadap kehilangan, kerusakan, tercecer, hingga integritas data pelanggan terancam karena tidak adanya sistem penyimpanan aman. Lalu yang kedua, ada kecepatan operasional yang lambat dan memakan waktu. Lalu yang ketiga, ada manajemen data booking yang masih berantakan dan tidak terstruktur. Oke, selanjutnya saya ingin memperkenalkan fitur-fitur ada apa saja yang ada dalam aplikasi kami. Oke, langsung kita masuk sini. Oke, ini adalah tampilan dashboard, di mana ada data package, data customer, booking, serta logout. Oke, yang pertama kita ke data package dulu. Nah, pada data package ini, fungsinya supaya admin bisa memasukkan paket-paket yang ada dalam project atau ada dalam campaign perusahaannya. Di sini ada package ID, lalu ada package name, lalu ada destinasi wisata mana saja yang ada, lalu ada harganya dan waktu atau durasinya. Dan tak lupa, di dalam menu ini ada fitur yang sudah lengkap, yaitu save atau penyimpanan, update, delete, dan juga clear. Nah, di mana juga dilengkapi dengan pencarian yang didasari oleh ID package supaya tidak tertukar-tukar atau menggunakan primary key dari package ID. Oke, kita back. Oke, selanjutnya ada data customer. Oke, di data customer ini ada passport number yang digunakan sebagai primary key agar tidak tertukar-tukar. Lalu ada full name atau nama lengkap dari customer, birth date atau tanggal lahir customer, phone atau nomor ponsel customer, email, lalu ada address atau alamat dari customer. Nah, tak lupa juga di sini ada fitur save, update, delete, dan clear untuk memudahkan admin dalam mengatur data ini. Lalu selanjutnya ada cari data customer. Sini juga ada search, bahkan kita juga bisa ngeprint dari data customer. Oke, selanjutnya adalah booking. Nah, di dalam booking ini kita bisa cari atau membuat booking dari booking ID, lalu ada premier key-nya, password number, full name, dan package. Nah, package ini ada ketika kita telah membuat package sebelumnya di menu package sebelumnya juga. Nah, ada departure date atau tanggalnya, dan payment status ini kita bisa pilih baik itu pending, udah di DP, ataupun sudah lunas. Dan tak lupa juga, di setiap menu kami sudah menyiapkan fitur save, update, delete, dan juga clear untuk memudahkan admin. Dan tak lupa juga, di sini kita juga bisa pakai fitur cari atau search, supaya kalau datanya besar, admin bisa gampang untuk mencari. Selanjutnya yaitu logout. Nah, ketika kita mencet logout ini, lalu kita lihat oke, kita akan ditampilkan oleh halaman register. Coba kita contoh di sini kita regis pakai SSS, 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 kita register. Oke, selanjutnya kita login SSS, SSS, dan SSS. Nah, nanti keluarnya akan di dashboard yang tadi. Oke, penjelasan tadi adalah perkenalan tentang fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi yang kami buat. Sebelumnya, maaf terlewat untuk alasan dibuatnya aplikasi ini. Sudah pasti kita ingin membantu admin dari perusahaan Talang Mastur supaya proses administrasinya sudah tidak lama lagi dan menjadi aman, cepat, tepat, serta efisiensi waktunya jadi lebih optimal. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut terkait database serta penjelasan menjalankannya program dengan baik dan benar seperti apa akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Akmal Ramadan, serta ketua kelompok kami, yaitu Muhammad Rangga Nur Pratama. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan di bagian teknis di balik layar dari aplikasi yang kami buat, yaitu struktur database yang digunakan pada aplikasi Talanggo. Database yang kami gunakan ini adalah MySQL dan dikelola dengan PHP MyAdmin. Di sini bisa dilihat kalau database Talanggo DB ini terdiri dari 4 tabel, yaitu ada admin, customers, booking, dan package. Masing-masing tabel ini punya tugas yang beda supaya data tersimpan dengan rapi dan enggak tercampur dengan satu sama lain. Yang pertama ada tabel admin, yaitu digunakan untuk menyimpan data administrator yang bisa mengelola aplikasi. Nah, di dalamnya itu ada admin ID, yaitu sebagai primary key atau identitas unik untuk setiap admin. Username-nya ini untuk login dan passwordnya itu sebagai kata sandi, dan nama admin untuk menyimpan nama admin itu sendiri. Jadi semua data akun ini disimpan di tabel ini sehingga hanya admin yang memiliki akun yang bisa mengakses halaman pengelola aplikasi. Yang kedua ada tabel customers, yaitu tabel ini digunakan buat menyimpan seluruh data pelanggan. Kolom-kolomnya ada password number yang jadi primary key, full name untuk nama pelanggan, birth date untuk tanggal lahir, phone untuk nomor teleponnya, ada email, dan address untuk alamat pelanggan tersebut. Nah, semua informasi pelanggan ini disimpan di tabel ini sehingga ketika pelanggan melakukan pemesanan, sistem nggak perlu minta data lagi yang sama berulang kali. Seterusnya ada table package, ya ini tabel ini digunakan buat menyimpan informasi mengenai paket perjalanan yang tersedia. Isinya yaitu antara lain ada package ID sebagai primary key, package name untuk nama paket tersebut, destination untuk tujuan wisata tersebut, price untuk harganya, dan durasi yaitu lama perjalanan tersebut. Jadi semuanya itu semua paket data itu disimpan di satu tempat dan nantinya bisa dipilih oleh pelanggan saat melakukan booking tersebut. Selanjutnya ada table booking, yaitu tabel ini berfungsi buat nyimpen data pemesanan yang dilakukan pelanggan. Isinya itu ada booking ID sebagai primary key, password number, package ID, departure date, dan payment status. Nah, walaupun sekarang nggak ada tabelannya, masih kosong gitu karena belum ada data booking. Struktur tabelnya sudah siap, tapi struktur tabelnya itu sudah siap digunakan untuk menyimpan transaksi pemesanan tersebut. Nah, kita ke ini designer. Wait. Nah, saya akan menjelasin hubungan antar tabel ini, yaitu di sini bisa dilihat kalau tabel customer ini terhubung dengan tabel booking melalui kolom passport number, yang artinya setiap data booking ini pasti dimiliki oleh satu pelanggan yang sudah terdaftar di tabel customer. Kemudian tabel package juga terhubung dengan tabel booking melalui package ID, yang artinya setiap booking akan mengacu ke satu paket wisata yang dipilih pelanggan. Jadi tabel booking ini menjadi penghubung antara data pelanggan dengan data paket wisata. Sedangkan tabel admin ini berdiri sendiri karena digunakan untuk proses login dan pengelola sistem, jadi nggak memiliki hubungan langsung dengan tabel lainnya. Kenapa sih kita pakai database MySQL gitu? Karena MySQL ini mampu menyimpan data secara struktur dan mudah dikelola. Selain itu juga dengan adanya relasi antar tabel, data nggak perlu ditulis berulang kali. Contohnya kayak ketika pelanggan melakukan booking, sistem cukup menyimpan password number dan package ID tanpa harus nyalin semua data pelanggan atau data paket ke dalam table booking. Nah, cara ini ngebuat penyimpanan menjadi lebih hemat, lebih rapi, dan ngurangin kemungkinan terjadi duplikat data. Selain itu juga proses pencarian, penambahan, pengeditan, maupun penghapusan data juga jadi lebih cepat karena semua data sudah tersusun sesuai fungsinya masing-masing. Jadi bisa disimpulin kalau database ini sudah disusun secara terstruktur menggunakan 4 tabel utama, yaitu ada admin, customer, package, dan booking. Hubungannya ini dilakukan menggunakan primary key dan forage key sehingga data pelanggan, paket wisata, dan pemesanan saling terhubung dengan baik. Struktur database seperti ini data jadi lebih rapi, gampang dikelola, dan juga mampu mendukung operasional
aplikasi biar berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rangga Nur Pratama. Sekian, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjalankan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu yang bernama Talanggo. Di sini filenya masih berbentuk jar, jadi belum exe. Jadi kita eksekusi dulu dengan cara klik 2 kali. Nah, di sini kita langsung masuk ke form admin login. Admin login ini bisa kita isi dengan akun yang sudah kita registrasikan. Jadi kalau misalkan si admin ini belum punya akun, jadi dia harus registrasi dulu. Jadi harus klik tombol register. Nah, di sini harus masukin nama sama username sama passwordnya yang si admin mau. Karena saya udah registrasi, jadi saya tinggal login aja. Jadi kalau misalkan ini kosong, kita nggak bisa register. Nanti akan muncul tag pesan, yaitu username tidak boleh kosong. Nah, tag pesan ini menggunakan GAptionPen. Kita klik OK, lalu kita klik login, terus kita masukin akun yang udah kita bikin. Di sini saya bikin namanya Muhammad Rangga Nur Pratama. Terus username-nya adalah admin. Password-nya adalah admin 123. Kita login. Login berhasil. Nah, di halaman dashboard ini isinya itu adalah ada nama dashboardnya, terus di sini ada logo, terus ini ada keterangan selamat datang, terus di sini juga ada keterangan kita login sebagai apa, terus di sini juga ada keterangan tanggal hari ini atau yang live sekarang, live time. Nah, di sini ada beberapa button, yaitu ada button data package, ada button data customer, button booking, sama button logout. Lalu kalau kita mau masukin data package, kita klik yang button data package. Nah, di sini langsung masuk ke menu data package. Sini kita masukin mungkin untuk package ID, karena ini auto increment bisa kita kosongin aja. Nah, untuk paket name itu kita misalkan punya paket Tour Eropa. Tour Eropa destinasinya adalah ke Prancis misalkan. Terus untuk harganya 30 juta misalkan. Untuk durasi seminggu deh, 7D. Lalu kita save. Oke, data berhasil disimpan. Nah, ID package itu ada di sini karena auto increment. Sebelum-sebelumnya saya sudah coba beberapa paket sudah saya inputkan. Jadi ID sekarang itu adalah 4. Jadi kita nggak usah ngerubah si package ID ini, karena nanti dia akan auto increment. Nah, lalu di sini kita bisa update si paket. Misalkan kita ada update dari harganya berubah. Nah, kita klik ini, nanti dia akan muncul tuh di sini tuh. Nah, lalu kita klik, misalkan harganya berubah menjadi menurun dia 28 juta misalkan. Terus durasinya juga turun jadi 5 hari gitu, 5 hari. Kita update datanya, data berhasil diupdate. Nah, ini langsung berubah durasi sama price-nya. Nah, sekarang kita jalankan fungsi delete-nya. Kita klik lagi di sininya, di tabelnya, lalu kita delete. Data berhasil dihapus, akan hilang dia. Oke, clear ini untuk meng-clear yang udah kita isi di sini. Nah, nanti dia akan bisa di-clear, jadi kosong lagi. Lanjut, kita masukin lagi, misalkan paket lagi, kita masukin paket Thailand aja deh. Thailand Tour gitu. Ini kan untuk nama paketnya. Terus destinasinya kita ke Bangkok. Untuk price-nya dia di harga 4 juta misalkan. Terus durasinya itu 7 hari 5 malam. Kita save, data berhasil disimpan,
ID paketnya karena dia auto increment tadi kan ID paketnya itu adalah 4, jadi dia melanjutkan dari 4 jadi 5 karena dia auto increment. Nah, ini kita ada typo nih, kurang R. Jadi di sini kita nggak perlu save lagi, jadi kita tinggal update. Oh, bentar. Oh, kita klik ini dulu ternyata, baru kita update. Oh, ini guys, maaf guys, jadi ada typo di sini. Jadi di sini tuh harus integer ya, nggak boleh ada string. Sini harus integer. Update. Oke, data berhasil diupdate. Lalu kita clear. Nah, ini cara kegunaan menu paket. Ini kita bisa klik back. Nah, lalu kita masuk ke data customer-nya. Nah, di sini saya udah punya beberapa data customer yang udah saya coba sendiri. Misalkan kita mau masukin customer baru, kita pasti pakai nomor paspor atau nomor NIK gitu. Di sini kita lebih ke nomor paspor, soalnya kita jalan-jalannya itu lebih ke luar negeri bukan di dalam negeri, jadi kita harus menggunakan paspor. Jadi misalkan masukin X 1 2 3 4 5 6 7 karena paspor itu punya 7 digit angka dan 1 huruf. Full name-nya misalkan full name-nya adalah Rama Sadana. Ulang tahun bisa kita atur. Ini kita menggunakan date cursor ya, J date cursor yang udah dibagi sama dosen. Jadi kita gunakan sebagai untuk mengatur tanggal lahir dari customer kita. Tadi bulan Februari, tahunnya itu misalkan 2010 dan tanggal lahirnya adalah 10 gitu. Oke, 9 ini. Oh, ini 10. Nah, nomor teleponnya kita masukin 0897896574, udah berapa aja. Lalu emailnya misalkan ramasadana @gmail.com. Lalu alamatnya adalah Bekasi, Jawa Barat. Jawa Barat. Kita save. Oke, data berhasil disimpan. Dia langsung masuk ke sini nih. Nah, ini dia nih datanya. Oke, kita clear dulu. Nah, lalu kita jalankan seperti tadi, kita update datanya. Misalkan ada yang berubah, misalkan dari alamatnya butuh tambahan, misalkan lebih spesifik lagi, dia tuh di daerah Babelan gitu. Babelan Bekasi Jawa Barat gitu. Terus misalkan namanya dia mau disingkat aja atau Rama S aja gitu. Cuma kalau untuk paspor itu nggak boleh disingkat ya, harus sama yang di paspornya. Ini untuk contoh aja. Lalu kita update. Oke, datanya berhasil diupdate. Saat dia akan berubah dia. Oke, lalu kita mau delete data tersebut yang ada di tabel ini. Jadi kita klik aja datanya. Misalkan saya mau klik si Nurul nih. Nah, Nurul itu saya mau delete karena udah orangnya ibaratnya udah nggak langganan lagi di kita gitu. Datanya udah mau kita hilangin aja, kita hapus aja datanya. Oke, di sini akan muncul notifikasi, yaitu konfirmasi atau notifikasi untuk memvalidasi ulang. Jadi ini kita yakin nggak untuk menghapus datanya? Kalau yakin kita tinggal pencet yes. Oke, data berhasil dihapus. Nah, datanya akan hilang dia. Nah, di sini juga ada untuk cari data customer, karena ini kan masih sedikit, jadi kita masih bisa lihat datanya. Cuma kalau udah banyak, misalkan kita cari Akmal search, nah akan muncul Akmal. Nah, di sini juga kita sudah diberikan penggunaan untuk tombol print. Kita sudah diberikan kodenya sama bapak dosen kita. Dan ini ada sini sudah saya terapkan di aplikasi ini.
Nah, dia akan muncul ke browser. Jadi ini tanggalnya tuh lifetime ya sekarang. Terus ini ada judulnya, ini ada tabel tabel data tersebut gitu. Yang kita print tadi pokoknya. Ini kita bisa close juga. Oke, dari data customer udah. Nah, nanti kita tinggal kembali lagi masuk ke dashboard lagi, kita ke booking. Nah, di sini kita bisa masukin data booking customer kita dari booking ID. Misalkan booking ID-nya tadi berapa? Kalau tadi paket ID ya. Kalau booking ID ini kayaknya tuh pakai auto increment. Saya lupa cek lagi. Sebentar saya cek dulu. Booking ID. Nah, karena dia keterangannya auto increment, jadi di bagian booking ID ini kita bisa kosongkan, nanti dia akan terisi sendiri gitu otomatis. Jadi di sini kita tinggal masukin si passport numbernya. Passport numbernya misalkan tadi kita masukin si X 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini langsung muncul secara otomatis nama Rama. Ya kan? Karena tadi kita masukin itu si customernya namanya Rama dengan nomor paspor. Nah, nomor paspor ini jadi primary key-nya. Nah, lalu paket yang udah kita masukin tadi, kita punya 2 paket yang udah kita masukin, yaitu ada Thailand Tour, ada Tour 3 negara. Jadi kita misalkan mau ke Tour 3 negara, kita tinggal klik aja nih, kita pilih Tour 3 negara. Nah, kita pilih lagi departurnya mau tanggal berapa, misalkan kita ada keberangkatan di tanggal 10 Juni. Nah, 10 Juni, terus si customernya ini udah bayar belum? Kalau misalkan belum bayar, kita bisa kasih keterangan pending. Lalu kita save. Nah, dia akan masuk ke data bookingnya. Nah, ini juga fungsinya sama seperti yang tadi untuk cari data orang yang booking. Hanya saja dikarenakan datanya masih sedikit, jadi ini masih kita bisa lihat pakai dengan mata sendiri gitu. Nah, di sini juga kita ada fungsi update, delete, dan clear. Pokoknya CRUD-nya kita pakai juga di sini. Misalkan si Rama ini dia udah bayar, berarti kan lunas. Kalau enggak dia baru bayar DP. Pastikan kita update lagi tuh datanya. Kita update. Nah, datanya berhasil diupdate nggak? Kalau berhasil diupdate, berarti payment statusnya tuh bakal berubah menjadi DP. Oke. Kalau misalkan dia udah lunas, kita ganti lagi jadi lunas. Kita update lagi. Nah, dia keterangannya akan berubah menjadi lunas. Begitu juga dengan fungsi delete-nya. Kalau kita mau delete si customernya, kita tinggal klik nama customernya, bisa pokoknya di bagian tabel ini bisa kita klik, nanti dia akan otomatis masuk ke form ini, lalu bisa kita delete. Data berhasil dihapus. Oke, seperti itu, lalu kita clear. Jadi seperti itu aja untuk cara penggunaan aplikasi yang udah dibikin, sangat sederhana sekali. Nah, nantinya data tersebut akan masuk di dalam database ini, database Talanggo yang udah kita bikin nih. Nah, misalkan tadi kita udah masukin registrasi si admin tuh. Nah, nanti hasil registrasinya itu akan masuk ke sini. Admin ID-nya itu dia tuh kayak, karena kan auto increment ya, jadi 1, 2, 3, 4 itu secara otomatis terhitung. Jadi karena yang inputan keduanya kita hapus, jadi dia langsung ke 3. Nah, di sini juga ada nama admin, di sini juga kita bisa tahu passwordnya, password si admin ya, kalau misalnya si adminnya lupa. Nah, terus di sini di tabel booking, di sini udah kita masukin tadi data si pembookingnya itu, kita menggunakan primary key yaitu passport numbernya. Jadi ini si passport numbernya ini punya siapa, nanti akan masuk ke situ datanya. Nah, terus di customernya ini, nah kita masukin tuh semua data customer di sini. Nanti kalau misalkan datanya udah banyak, nanti akan banyak. Tergantung customer kitanya, nanti akan banyak di sini. Nah, di sini ada banyak keterangan, yaitu ada namanya, terus ada passport numbernya yang kita pakai sebagai primary key-nya. Nah, terus
Di sini ada data keterangan tanggal lahir, di sini ada nomor HP, sini ada email, ada alamat, pokoknya lengkap. Kita bikin entitasnya tuh lengkap. Terus di sini ada paketnya. Nah, di paket ini, paket yang udah kita input ini nanti akan masuk ke sini nih, ke data paketnya. Nah, ini yang akan ditampilkan di dalam tabel yang ada di data paket. Nah, di sini nanti dia akan dia ini masukin hasil generate dari sini, nanti kan masuk ke sini. Nah, nanti dia akan ditampilkan di sini. Untuk ID paketnya itu adalah auto increment-nya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaannya. Kita close aja ya. Oke, untuk cara penggunaannya seperti itu aja, sangat mudah sekali dan sangat sederhana. Mungkin untuk kedepannya kita akan menggunakan tampilan dashboard yang lebih menarik lagi, yang lebih mudah, lebih interaktif, dan lebih nyaman juga di adminnya. Nah, untuk pengembangan kedepannya mungkin kita akan memigrasikan si sistem ini dari basis desktop jadi basis web atau cloud, supaya si admin bisa fleksibel, bisa masukin dari mana aja gitu. Dari misalkan dia nggak lagi pegang laptop nih, nah dia tinggal buka web, langsung masuk ke dashboard ini, Talanggo ini, aplikasi ini. Nah, mungkin untuk kedepannya juga kita akan di data customer ini kita akan menambahkan satu fitur, yaitu upload foto. Jadi pada saat kita membutuhkan foto paspor, kita tidak bertanya-tanya lagi ke orang itu, ke orang si customer itu. Jadi kita nggak bertele-tele lagi, kita langsung cari aja di database-nya, ini udah ada fotonya belum. Kalau belum, baru kita minta, kita upload di sini, kita update. Nanti kalau misalkan sudah, jika kita butuhkan, kita tinggal lihat aja di database-nya udah ada belum, kita tinggal ambil, lalu kita masukin lagi datanya. Jadi gunanya aplikasi ini, kita nggak banyak pakai kayak misalkan mungkin seperti Word atau Excel kita masih butuh, cuma kita meringankan untuk penyimpanannya. Jadi kita nggak terlalu berpatokan dengan Excel gitu, karena kalau kita pakai Excel, dia jadi datanya bertumpuk-tumpuk. Nanti data yang lama itu, yang customer lama misalkan ada di data 1, terus pas dia ikut tur baru lagi, kita bikin lagi tuh Excel, padahal customernya itu di data lama. Jadi kita bikin baru lagi, isinya customer yang sama. Jadi pokoknya akan banyak double gitu, double data gitu. Nah, itu bakal nguras banyak penyimpanan di laptopnya. Jadi ini kita bikin untuk meringankan dalam pencarian data, dalam pencarian data paket juga, data customer, terus data booking juga. Pokoknya ini semoga bisa ngeringanin admin dari perusahaan yang udah kita kerjasama. Oke, mungkin itu saja cara penggunaan aplikasi Talanggo ini dari kelompok kami. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.